Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita bisa berjumpa kembali ya, melanjutkan pembahasan kita di pembahasan seputar buku rework gitu kan. Kali ini kita masuk dalam subbab namanya why grow. Dalam buku rework ada subbab yang berjudul why grow itu kan. Jadi penting sekali ya kita memiliki alasan itu kan, kenapa harus bertumbuh gitu kan, kenapa harus bertumbuh. Sehingga nanti kita tepat dalam menilai bisnis kita apakah cukup dengan angka sekian atau harus bertumbuh, kira-kira seperti itu. Nah, kebanyakan orang gitu kan pasti terkesima dengan perusahaan yang besar ya, karyawannya banyak gitu kan, gedung produksinya yang luas, terus kemudian mungkin kalau punya armada mobilnya banyak itu kan, dan sebagainya. Yang besar-besar, yang banyak-banyak itu kebanyakan orang ya, common sense-nya orang pasti menyukainya seperti itu. Nah, seolah-olah itu kan yang terjadi di masyarakat, common sense-nya itu semakin besar itu semakin baik kan. Tapi apakah betul seperti itu? Nah, ini sesuatu yang menarik yang disampaikan oleh pengarang buku Jason Fried itu kan, suatu menarik yang menggelitik bagi kita untuk berpikir apakah harus besar, kira-kira seperti itu. Nah, perlu kita renungkan ya, mengapa kita selalu ingin ekspansi gitu kan. Apakah itu semata-mata hanya murni ego kita atau memang harus ekspansi untuk kepentingan perusahaan seperti itu. Jadi harus dilihat, dijawab kembali dalam diri kita masing-masing gitu kan. Karena yang penting bagi kita yang kemudian disampaikan oleh Jason Fried itu kan, itu menemukan ukuran yang tepat bagi bisnis kita. Jadi bukan hanya ukuran yang tepat, tapi ukuran yang tepat yang penting. Nah, Jason Fried mengemukakan sebuah ini kan, beliau belajar dari Harvard dan Oxford, sebuah universitas yang terkenal ya, yang mungkin rekan-rekan semua ya tahu ya, itu kan seberapa terkenalnya Harvard dan Oxford di dalam dunia pendidikan gitu kan. Mereka buka cabang di berbagai penjuru dunia itu kan, tidak mengembangkan jumlah orang hingga banyak sekali. Tapi yang perlu kita tahu, value dari institusi pendidikan tersebut, yaitu Harvard dan Oxford, itu tetap istilahnya ya setar membahana lah itu kan, kalau pinjam istilahnya Syahrini itu kan. Jadi tetap moncer lah di seluruh dunia, orang tahu, terkenal bahwa Harvard dan Oxford itu sebuah universitas kelas dunia yang orang berlomba-lomba ingin masuk ke sana. Nah, balik lagi ke urusan bisnis ya, usaha kita. Bisa jadi ukuran yang tepat untuk usaha kita itu hanya 5 orang, bisa jadi 10 orang atau 100 orang, atau mungkin hanya Anda dan laptop Anda. Jadi selalu kalibrasi itu kan, selalu kalibrasi kebutuhan optimal usaha kita itu berapa orang, seperti itu. Dan mungkin bertambah, mungkin juga berkurang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, kira-kira seperti itu. Tapi poin kritis kita sebagai pengusaha, sebagai pemilik sebuah usaha, itu mencari ukuran yang tepat, kira-kira seperti itu. Jadi tidak asal besar, tapi ukuran yang tepat, kira-kira itu. Kenapa? Karena banyak perusahaan besar itu susah untuk agile dan fleksibel kan. Saat besar, ketika ingin efisiensi ya, kita tahu pandemi COVID-19 ini membuat banyak perusahaan besar itu melakukan efisiensi. Mereka harus memberhentikan banyak karyawan untuk melakukan efisiensi. Apa artinya itu? Ketika karyawan diberhentikan, bisa menurunkan moral perusahaan. Jajaran manajemen, karyawan-karyawan yang lain, mereka was-was, jangan-jangan bulan depan kami yang selanjutnya, jangan-jangan nanti ada potong gaji, jangan-jangan terus tunjangan yang selama ini dinikmati, uang lembur nggak ada, tunjangannya dikurangi dan sebagainya itu kan. Nah, itu menurunkan moral di internal perusahaan. Bahkan bisa jadi membuat perusahaan itu merubah keseluruhan bisnis modelnya, sehingga harus berkurang banyak dari segi infrastruktur, dari segi orang itu kan, harus berkurang banyak, kira-kira seperti itu. Jadi besar itu susah untuk agile dan fleksibel. Nah, tetap di ukuran kecil, sebaliknya ya, tetap di ukuran kecil itu membantu kita berhemat banyak hal. Ruangan itu kan, pengeluaran biaya-biaya infrastruktur IT itu kan, itu berkurang banyak, sehingga kita bisa agile menghadapi kondisi yang ada seperti itu.
Nah, closing ya dari kami di bab tersebut. Jadi kita tidak perlu minder dengan ukuran bisnis kita, meskipun kecil ataupun sudah sedang gitu kan. Yang penting mindset kita itu adalah memiliki bisnis yang profit berkelanjutan seperti itu. Kecil atau besar, kita punya mindset bagaimana kita memiliki bisnis yang profit dan berkelanjutan seperti itu. Jadi tidak perlu terburu-buru ya kita dalam maraton bisnis ini, dinikmati saja itu kan, selalu kalibrasi sebenarnya ukuran yang tepat untuk bisnis kita itu berapa sih, jangan-jangan sekarang terlalu besar nih gitu kan, sehingga perlu di cut di ukuran yang tepat. Itu ya pelajaran penting yang kami dapatkan ya dari buku Rework bab Why Grow yang ditulis oleh Jasper. Ya, terima kasih ya sudah menyimak itu kan. Bagi teman-teman yang ingin melihat versi Instagramnya bisa lihat Instagram rangkum.buku gitu kan, karena kami taruh versi image di Instagram. Terus khusus untuk channel YouTube ini, channel Mas Suryono ya, teman-teman boleh subscribe, boleh tidak. Semakin banyak Anda subscribe, semakin banyak noise yang ada dalam hidup Anda. Itu nggak baik kan. Kalau butuh informasi seputar bisnis, website dan SEO itu kan, itu bisa langsung aja googling Mas Suryono, kira-kira seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Tetap jaga kesehatan, jaga keimanan, takwaan di hadapan Sang Pencipta. Semoga kita bisa terus tumbuh, bangkit, dan berdaya guna di tengah masyarakat di era pandemi ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh